Ya, saya Monique Rakers, saya mengedukasi orang Indonesia tentang Israel. Ini sesuai judul ya Pak, Iran atau Israel yang menang. Kalau saya, karena saya mengedukasi orang Indonesia tentang Israel, jawaban saya tentu Israel yang menang. Israel menang karena satu, Israel hanya menyasar target khusus, spesifik saja. Tidak membabi buta seperti yang dilakukan oleh Iran. Iran merudal secara acak. Warga sipil kena, rumah orang kena, rumah sakit Soroka di kota Beersheba, itu kota Arab dan Yahudi di Israel Selatan, di Gurun Negev, ini juga kena. Rumah sakit. Lalu masjid di Haifa, Al-Jarinah, itu juga kena. Israel hanya menyerang aset militer dari Garda Revolusi Iran. Misalnya yang diserang adalah kantor intelijen di kota Teheran. Peluncur rudal karena mau menembakkan ke Israel. Dan tentu saja fasilitas nuklirnya. Jadi intinya Israel bukan membabi buta. Nah, target Israel atau tujuan perang dari Israel sudah tercapai dalam waktu 12 hari. Di masa modern, saya bukan ahli militer. Tetapi saya percaya apa yang terjadi perang Israel dan Iran saat ini itu akan menjadi kajian para pakar militer. Kenapa? Karena Israel berhasil. Mohon maaf, saya minta izin supaya suami saya bisa merekam. Saya minta izin supaya suami saya bisa merekam. Karena ini tidak live soalnya. Saya takut omongan saya dipotong. Mohon maaf. Hanya untuk saya saja, bukan semua ya. Nah, dalam waktu 12 hari, Israel bisa menguasai 25 provinsi dari 31 provinsi di Iran. Tadi Pak Irfan sudah bilang, gede banget Iran. Jumlah penduduk 90 dengan luas 1,6 juta kilometer persegi. Tapi angkatan udara Israel bisa terbang bolak-balik Teheran, Yerusalem, Teheran. Dalam waktu 12 hari. Apa yang dilakukan dalam jarak panjang 1.800 km tersebut? Mereka itu enggak ditembak sama sekali loh, puji Tuhan. Oleh angkatan udaranya Iran. Tidak ada balasan signifikan kecuali ada 4 drone Israel yang ditembak jatuh. Saya bukan orang yang mengglorifikasi perang. Jumlah yang mati mau 1 mau 1000 itu manusia. Nyawa manusia yang harus ditangisi. Karena itulah orang Yahudi sangat menghormati nyawa. Ketika mereka mau menyerang, juru bicara IDF dalam bahasa Parsi, dia menyampaikan perintah mengevakuasi. Apa yang dievakuasi? Tentu saja warga yang berada di dekat situs yang akan dihancurkan. Kalau dekat pangkalan militer, tentu harus evakuasi. Itu cara mereka mengurangi kolateral dampak bahayanya. Saya tidak setuju ketika Pak Irfan mengatakan Israel perang demi mendatangkan Mesias. Tidak. Mesias sudah ditulis di Alkitab, Alkitab orang Yahudi, Perjanjian Lama, sama dengan Alkitab saya orang Kristen. Jadi nggak ada perbedaan. Dan itu sudah ditulis bahwa suatu saat nanti di akhir zaman Mesias akan datang. Tanda-tandanya apa? Akan ada deru perang, akan ada masa kelaparan, akan ada masa wabah. Tetapi Israel justru menjadi korban perang. Makanya kalau kita baca, saya tidak mau masuk ke dalam agama.
Tetapi justru sebaliknya Israel akan menjadi korban. Bukan Israel yang menyerang. Perlu saya infokan kepada Bapak Ibu semua. Pak Karni izin. Israel punya satu doktrin namanya doktrin Begin. Yakni setiap negara musuh yang punya senjata nuklir, maka mereka berhak, ini keputusan Israel ya Pak, mereka berhak mengambil langkah. Contoh, reaktor nuklir Irak yang dibangun dengan bantuan ilmuwan Prancis. Zaman Presiden Jacques Chirac, makanya namanya Ozirak. Operasinya namanya Operasi Opera, yang dikenal sebagai Operasi Osirak. Pesawat Israel, itu tahun 1981, bisa terbang dari Israel ke Irak tanpa ketahuan. Menghancurkan reaktor nuklir. Lalu apa yang terjadi di Suriah? 2006 atau 2007 sama, ada reaktor nuklir juga. Dihancurkan Israel. Jadi ketika Iran dikabarkan oleh Badan Energi Atom Internasional pada 17 Mei 2025, Iran sudah berhasil mempunyai 408 kilo uranium yang diperkaya 60% uraniumnya, itu bisa bikin bom atom sekitar 9 sampai 10. Untuk bikin satu bom nuklir butuh 42 kilogram uranium. Bayangkan jika Khamenei memutuskan memperkaya uranium itu sampai 90%. Dan ada fatwanya untuk didesak, untuk fatwakan bahwa pengayaan ini boleh dilakukan. Jika bom ini dijatuhkan ke tanah Israel, maka yang musnah tetangga-tetangganya juga, termasuk Gaza, termasuk Palestina yang ada di Yudea dan Samaria tepi barat, termasuk Suriah, Lebanon, Mesir, Yordania, negara-negara yang berdamai dengan Israel. Jadi yang saya ingin tekankan adalah Israel menyerang Iran sekarang ini adalah untuk mencegah pengayaan nuklir. Ini mungkin akan diperdebatkan. Buktinya mana? Ya, buktinya laporan dari Badan Energi Atom Internasional tadi. Buktinya apakah Badan Energi Atom ini bisa dipercaya? Kalau bukan mereka, kita tanya Rusia. Rusia sendiri mengakui kok ada 200 ilmuwan nuklir di Bushehr. Dan Rusia sudah mengatakan, Putin sudah mengatakan, Israel berjanji tidak akan menyerang Bushehr karena ada ilmuwan nuklir Rusia. Ini ngapain 200-an sampai 600-an orang? Mau bikin listrik. Kalau bikin listrik nggak perlu ada 200 ilmuwan nuklir. Kita balik mundur lagi. Kesepakatan dengan Obama 2015. Di situ Iran sudah berkomitmen untuk memperkaya uranium hanya sampai 3,67%. Ternyata 12 Mei, kembali ke cocokologi 12 Juni 2025, Iran mengumumkan bahwa akan memperkaya nuklir di nuklir ketiga. Ini menurut kantor berita AP. Makanya Israel mengambil keputusan untuk menyerang sebelum terlambat. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih Bang Karni sudah mengundang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein. Cuman lebih kenal Muhammad Hussein Gaza. Karena memang saya tinggal di Gaza selama 13 tahun. Saya ke Gaza setelah kuliah jurnalistik, dan dari Gaza saya membawa 2 ijazah. Satu ijazah Islamic Law dari Universitas Islam Gaza. Satu lagi ijazah diploma dari Nafas Center yang jurusannya hanya ada di Gaza. Jurusannya Israeli Affairs, urusan keisraelan. Jadi di situ saya mempelajari Israel dari semua dimensinya. Sejarah, budaya, politik, sosial, ekonomi, finansial. Sampai sekarang saya bisa bahasa Israel, bahasa Ibrani. Tapi insya Allah ijazahnya asli mas ya.
enggak dari pasar pramuka. Baik, kalau pertanyaannya adalah siapa yang menang antara Iran dan Israel ini? Saya setuju dengan Pak Irfan ya. Kalau Mbak Monik dengan segala halusinasinya kita nggak usah bahas lah ya. Cukup. Jadi gini, bahkan seorang analis Yahudi yang original Yahudi, bukan Yahudi-Yahudian seperti ini ya, analis Yahudi, namanya itu Avi Yeskharuf, dari awal-awal 7 Oktober, dia pernah mengatakan seperti ini, apapun yang terjadi setelah 7 Oktober, tidak akan mengubah fakta bahwa Israel telah kalah oleh Gaza. Itu lawan Gaza ya. Karena kekuatan sekelas Israel yang di backup oleh negara-negara barat dengan segala teknologi intelijennya itu bisa kalah oleh kekuatan yang diblokade, dimiskinkan, dibuat lapar bertahun-tahun. Apalagi fakta Iran lawan Israel. Ketika saya mempelajari Israeli Affairs itu, ada satu mata kuliah yang judulnya Iran. Judulnya Iran. Memang khusus membahas masalah Iran situ. Di situ dijelaskan bagaimana Iran ini memiliki satu keunggulan dari geostrategik. Lokasinya yang tadi disebutkan luas sekali dan memang sulit dijangkau untuk perang darat gitu kan. Dan Israel memiliki 2 prinsip yang ini nggak boleh ditinggalkan setiap kali mereka bertempur. Prinsip pertama dia bilang, Israel ini kalau perang, pertama harus menjadi pihak yang memulai. Satu, karena siapapun yang memulai dia punya inisiatif lebih besar. Kedua, Israel kalau perang, dia harus bertempur di medan musuh. Nggak boleh dia perang dalam Israel tuh, karena secara geostrategis Israel ini lemah sekali, lemah. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Irfan juga, ya mereka bisanya ngumpet di gorong-gorong, ntar naik lagi, gitu aja balik-balikan, begitu gampang diakses gitu loh. Jadi seperti tikus bersembunyi di gorong-gorong, seperti itu kan lebih. Nah, maka dari itu, ketika 7 Oktober terjadi, 2 prinsip itu direnggut oleh para pejuang Gaza. Pertama, para pejuang Gaza yang memulai serangan balasan. Kedua, perangnya di dalam wilayah Israel. Itulah kenapa Israel ini ngamuk sampai membantai 56.000 nyawa. Wah, ini yang katanya tadi dibilang tentara yang tidak mentarget atau tidak brutal ya. Tadi kan kata Pak Irfan, kebiadaban Israel ini sudah membuka hati dan mata dunia. Satu yang gak terbuka, ya ini mbak-mbak ini. Bagi dia 56.000 nyawa yang dibunuh itulah target yang memang harus dibunuh gitu loh. Israel nggak bersalah apapun yang dilakukan gitu ya. Nah, jadi kedua prinsip ini sudah direnggut dari Israel, makanya mereka dengan segala bantuan dari Barat, dari Eropa, ini tidak bisa mengubah fakta bahwa mereka sudah kalah. Apalagi Iran. Bicara menang kalah, betul, tidak selalu masalah korban, tapi target dan output dari perang itu. Berkali-kali Netanyahu ini berkoar-koar bahwa target kami 2, gitu kan, membuat proyek nuklir Iran ini hancur dan tidak bisa dilanjutkan dan menjatuhkan rezim. Dua-duanya gagal. Sama dengan yang di Gaza. Jangankan 12 hari lawan Iran, di Gaza sudah 20 bulan. 20 bulan. Dari awal kan apa? Targetnya mengatakan kami akan menghabisi perlawanan di Gaza. 1, dan kami akan menguasai Gaza. 2, atau mengembalikan tawanan Sandra. Dua-duanya nggak berhasil. 20 bulan. Ya, lawan milisi sekelas Hamas nggak bisa menang. Mimpi mau mengalahkan Iran gitu. Nah, tapi gini penting untuk kita bahas. Sebetulnya kalau kita membahas konflik Iran, Amerika melawan Israel duet dengan Amerika melawan Iran, kita tidak bisa melepaskan apa motif di balik intervensi Amerika dalam proyek-proyek Israel. Kalau kita masih melihat Israel dan Amerika sebagai 2 kesatuan yang terpisah,
atau dua proyek terpisah, maka kita nggak akan bisa benar-benar menganalisa secara mendalam. Kalau saya boleh menggunakan diksi atau narasinya seorang profesor di bidang hubungan internasional di Essex University, namanya Profesor Dr. Abdul Fattah Uwaisi, dia mengatakan bahwa Israel is not a state. Israel is a strategic Western colonial crusader project. Israel itu adalah proyek kolonial salibis Barat strategis. Jadi kita nggak bisa melihat Israel itu sebagai sebuah negara terpisah dengan Barat. Dan para pemimpin Barat ini adalah orang-orang yang sangat terbuka masalah itu. Mereka nggak pernah menyembunyikan. Contohnya misalnya kita melihat statementnya Mario Aznar atau Jose Maria Aznar, Perdana Menteri Spanyol. Tahun 2010 dia mengatakan di depan koleganya, dia bilang gini, support Israel. Because if Israel goes down, we all go down. Wahai para pemimpin petinggi Eropa, kita harus dukung Israel. Karena kalau Israel ini kolaps, kita semua kolaps. Atau kita lihatlah statementnya Joe Biden ketika berkali-kali mengulang, dia mengatakan, if there was not Israel, United States of America should atau would have to invent one. Kalau Israel itu nggak ada, maka Amerika ini wajib pendidikannya. Karena itulah yang menjaga kepentingan Barat di sana. Itulah kenapa Israel ini di mata Eropa dan Barat itu bukan semata-mata state, karena memang dia bukan state. Dia bukan sebuah negara yang muncul secara natural seperti Indonesia misalnya. Indonesia ini negara natural, sudah ada bangsanya, sudah ada bahasanya, sudah ada areanya, hanya perlu proklamasi. Kalau Israel ini kan tanaman, proyek tanaman, dia bukan orang Arab, makanya tidak dikatakan negara Arab atau dia bukan juga negara Muslim, makanya dibuatlah diksi Timur Tengah, Middle East. Itu kan buatan Inggris juga untuk mengangkat awkward kecanggungan, biar ya mereka bisa menyebut dengan suka hati. Itu yang difahami oleh Barat. Jadi itulah kenapa ketika Gaza melawan Israel, ketika Israel hampir kolaps oleh kekalahan serangan 7 Oktober, yang panik kan Barat. Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Australia, Italia, Spanyol berbondong-bondong mensuplai Israel dengan teknologi militernya, dengan logistiknya, dengan bantuan-bantuan militernya, bahkan pasukannya diturunkan ke Gaza. Apa hubungan mereka dengan Israel? Ya bukan semata-mata hubungan diplomatik, tapi sekali lagi Israel adalah proyek kolonial Barat yang sengaja ditanam untuk apa? Untuk menjaga hegemoni Barat. Dan terakhir, kalau kita membaca literasi-literasi para analis atau para ahli sejarawan, nah ini juga jadi bahan bacaan ya buat mbak-mbak yang di situ. Tahun 1996, Samuel Philip Huntington menulis bukunya yang berjudul Clash of Civilizations, bahwa hari ini itu kita sudah tidak bicara benturan dua negara, ini benturan peradaban. Israel itu adalah mewakili peradaban Barat, sementara Iran itu mewakili peradaban Persia. Dan ini sebetulnya permusuhan, bukan permusuhan baru. Dari dulu kalau kita lihat sejarah tarik ribuan tahun yang lalu, selalu ini adalah konflik antara dua kekuatan, kekuatan laut dan kekuatan darat. Kekuatan laut diwakili oleh Romawi, kekuatan darat oleh Persia. Yang sekarang dimodernisasi kekuatan laut, bentuk modernnya adalah Amerika dan Israel. Kekuatan darat di blok Iran dan koleganya seperti itu. Jadi kita melihat masalah geopolitik tidak bisa dipisah-pisah per negara hari ini, tapi harus melihat lebih komprehensif karena sangat terikat sekali. Kapan ini berakhir? Ya seperti yang disampaikan Pak Irfan juga, ya ini berakhir ketika tujuan ideologis atau paling tidak tujuan dominasi dan hegemoni itu selesai. Ya, maka dari itu ini terakhir lagi ya, mohon maaf ya. Sekarang ada satu kajian judulnya dunia menuju multipolar. Selama ini kan hanya unipolar atau dipolar. Dipolar ketika perang dingin Uni Soviet dan Amerika, berubah jadi unipolar ya dikuasai oleh Barat. Sekarang setelah melihat kegagalan Israel yang disuplai
support, disuplai oleh Barat tidak mampu menghabisi Gaza selama 20 tahun, bahkan mereka menyerang Iran juga nggak sanggup, dunia mulai berpikir, ternyata Amerika nggak sekuat itu. Ternyata blok Barat itu nggak sekuat itu. Mulailah masing-masing negara ini mencari alternatif. Bisa jadi polar-polar itu muncul dari kawasan-kawasan mereka. Itu kurang lebih dari saya.